Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Struktur Aljabar 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas peta konsep dari materi Struktur Aljabar 1. Dapat kita lihat pada peta konsep membahas 5 subtopik, yaitu grup siklik, grup permutasi, kompleks dan subgrup, serta koset dan subgrup normal. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu grup. Nah, pada materi grup, kita akan membahas tentang pengertian grup dan sifat-sifat grup. Definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G terhadap operasi binar bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B elemen G, bersifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku B dioperasikan terlebih dahulu terhadap C, kemudian dioperasikan terhadap A, sama dengan A dioperasikan terlebih dahulu terhadap B, kemudian hasilnya dioperasikan terhadap C, bersifat asosiatif. Yang ketiga, ada E atau identitas elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Adanya unsur identitas di G. Yang keempat, untuk setiap A elemen G, ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Adanya unsur inverse pada setiap anggota di G. Nah, berdasarkan definisi ini, jika G terhadap operasi binar bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi 2.2. Misalkan, G himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama, G terhadap operasi binar bintang disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G terhadap operasi binar bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G terhadap operasi binar bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi ini digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi binar bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi binar bintang merupakan grup. Selanjutnya, definisi 2.3. Misalkan G terhadap operasi binar bintang adalah grup A. Jika banyaknya anggota G terhingga finite, maka G terhadap operasi binar bintang disebut grup terhingga. Sedangkan jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G terhadap operasi binar bintang disebut grup tak terhingga. Selanjutnya, sifat-sifat grup. Yang pertama, teorema 2.4, ketunggalan unsur identitas. Nah, unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5, ketunggalan unsur inverse. Nah, setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Teorema 2.6, inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Definisi 2.7, suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Teorema 2.8, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Subtopik yang kedua adalah grup siklik. Definisi, suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi binar perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk A berpangkat N untuk suatu N elemen Z. Selanjutnya, jika G merupakan grup dengan operasi penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A biasa disebut sebagai generator dari G dan ditulis seperti ini. Dan A juga biasa disebut sebagai monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik.
Selanjutnya, definisi 3.1, definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A berpangkat 1 sama dengan A. A berpangkat N tambah 1 sama dengan A berpangkat N, A untuk N elemen bilangan asli. Udah ya. Definisi 3.4, definisi tingkat atau order dari anggota grup. Misalkan G grup, A elemen G, dan E unsur identitas di G. Jika himpunan P sama dengan N elemen bilangan asli, di mana A berpangkat N sama dengan E, tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum. N elemen bilangan asli di mana A berpangkat N sama dengan E. Definisi 3.5. Suatu grup G disebut yang pertama periodik atau berkala atau torsion group jika A elemen G tingkat dari A tidak sama dengan tak terhingga. Disebut apriodik atau torsion free group jika untuk setiap A elemen G, A tidak sama dengan identitas tingkat dari A sama dengan tak terhingga. Disebut campuran atau mixed group jika ada A elemen G sehingga tingkat dari A sama dengan tak hingga, dan ada B tidak sama dengan E sehingga tingkat dari B tidak sama dengan tak hingga. Subtopik yang ketiga adalah grup permutasi. Yang pertama, permutasi. Suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Selanjutnya, grup permutasi. Misalkan himpunan S sama dengan A1, A2 sampai AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N faktorial. Misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktorial anggota berbeda. Jadi, Pn sama dengan F, di mana S memetakan S sama dengan F, 1, 1, dan onto. Kemudian, orbit permutasi. Misalkan F permutasi pada himpunan S, dan kita definisikan relasi pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen S, A relasi B jika dan hanya jika F berpangkat N, A sama dengan B. Untuk N elemen Z, F berpangkat N menyatakan banyaknya permutasi yang berbeda di S. Selanjutnya, permutasi siklik. Suatu permutasi F berderajat N, di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai AN, putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M putaran, dan N strip M objek sisanya invarian atas F. A disebut invarian atas F jika FA sama dengan A. Subtopik yang keempat yaitu kompleks dan subgrup. Misalkan G adalah grup, dan H subset sebarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G, jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Definisi 4.2. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama, jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E. Yang kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Yang ketiga, untuk setiap A elemen H dengan order A sama dengan M di H dan order A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Definisi 4.3. Misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan HK, di mana H kecil elemen H dan K kecil elemen K. Definisi 4.4. Misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H ditulis H inverse didefinisikan oleh H inverse sama dengan H inverse, di mana H kecil elemen H, di mana H inverse adalah inverse H di H. Definisi 4.5. Jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Selanjutnya, subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Nah, untuk menentukan subgrup dari suatu grup, kita bisa menentukan atau kita bisa membuktikannya menggunakan teorema-teorema berikut. Yang pertama, teorema 4.6. Suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup, jika dan hanya jika yang pertama, X, Y elemen S, maka X dioperasikan terhadap Y elemen S. Yang kedua, S elemen S, maka X inverse elemen S.
Teorema yang kedua, teorema 4.7. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Teorema yang selanjutnya yaitu teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G. H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Teorema ini hanya berlaku untuk grup terhingga dan H kompleks dari G. Teorema ini hanya berlaku untuk grup terhingga dan H kompleks dari G atau H subset dari G. Selanjutnya teorema 4.10. Misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G. H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis seperti ini. Selanjutnya, subgrup dari grup siklik. Teorema 4.12. Setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Jadi, apabila grupnya siklik, maka subgrupnya juga siklik. Topik kelima yaitu koset dan subgrup normal. Yang pertama, koset. Nah, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. HA sama dengan HA di mana H elemen H dan AH sama dengan AH di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Berkaitan dengan pengertian ini, dapat dikemukakan bahwa jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G. Misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis H bintang A sama dengan H bintang A di mana H elemen H. Dan koset kiri H ditulis A elemen H sama dengan A bintang H di mana H elemen H. Teorema 5.1. Jika H kecil anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka HH kecil sama dengan H dan H kecil H sama dengan H. Teorema 5.2. Misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan A, B anggota sebarang dari G, maka yang pertama, HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang kedua, AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Definisi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H. Ditulis A kongruen B modulo H. Didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Selanjutnya, teorema 5.5. Misalkan H subgrup dari grup G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H, yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk setiap A, B elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya, teorema Lagrange. Teorema 5.9. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order H membagi order G. Selanjutnya, subgrup normal. Definisi 5.10. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H di G. Definisi 5.11. Suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi, setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Definisi 5.12. Suatu grup tanpa subgrup normal sejati, non-trivial dinamakan grup sederhana. Definisi 5.13. Suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika SH S inverse subset H untuk setiap S elemen G. Akibat 5.14. Misalkan G grup dan N subgrup dari G, N normal jika dan hanya jika G N G inverse sama dengan E untuk setiap G elemen G. Teorema 5.15. Jika N subgrup normal dari grup G dan K subgrup dari G sehingga N subset K subset G, maka N juga subgrup normal dari K.